Hey kid, don't ever let them get inside your head. Kelvin Verdong dinaturalisasi, PSSI tambah amunisi baru untuk Timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, secara resmi mengumumkan proses naturalisasi pemain keturunan Belanda, Kelvin Verdong, telah selesai. Langkah ini menjadi bagian dari upaya PSSI untuk memperkuat tim nasional, Timnas, Indonesia menghadapi berbagai kompetisi internasional di masa mendatang. Kelvin Verdong, yang lahir pada 26 April 1997 di Dordrecht, Belanda, adalah seorang pemain sepak bola profesional yang memiliki posisi utama sebagai bek kiri. Ia memulai karir juniornya di Akademi Sepak Bola Feyenoord, salah satu klub ternama di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda. Verdong dikenal dengan kemampuan bertahannya yang solid, umpan silang akurat, dan kontribusi serang yang mumpuni. Selama karirnya, Verdong telah bermain untuk beberapa klub, termasuk Feyenoord, PEC Zwolle, NEC Nijmegen, dan FC Twente. Pengalaman bermain di berbagai klub ini membuat Verdong memiliki pengetahuan taktik yang mendalam dan kemampuan bermain di level kompetisi yang tinggi. Proses naturalisasi Kelvin Verdong bukanlah sesuatu yang instan. PSSI telah memulai komunikasi dengan Verdong dan pihak terkait sejak tahun lalu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses ini memerlukan berbagai langkah, termasuk verifikasi dokumen, persetujuan dari pihak keluarga, serta koordinasi dengan pihak berwenang di Indonesia dan Belanda. Naturalisasi Kelvin Verdong merupakan bagian dari visi kami untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif di level internasional. Kami berharap kehadiran Verdong akan menambah kekuatan dan kedalaman skuad Garuda, ujar Thohir. Kehadiran Kelvin Verdong diharapkan akan memberikan dampak signifikan bagi Timnas Indonesia, khususnya dalam memperkuat lini pertahanan. Pelatih Timnas, Shin Tae-yong, menyambut baik kedatangan Verdong dan yakin bahwa pengalaman serta kualitas yang dimiliki pemain ini akan sangat bermanfaat. Kelvin Verdong adalah pemain dengan kualitas Eropa. Dia memiliki teknik yang baik, visi permainan yang tajam, dan bisa bermain di beberapa posisi di lini belakang. Saya yakin dia akan beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi positif untuk tim, kata Shin Tae-yong dalam sebuah konferensi pers. Proses naturalisasi Verdong juga mendapat dukungan luas dari para penggemar sepak bola di Indonesia. Banyak yang optimis bahwa kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Verdong akan meningkatkan performa Timnas di kompetisi internasional. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan strategi jangka panjang PSSI untuk memadukan pemain lokal dengan talenta internasional guna menciptakan tim yang lebih kompetitif. Dengan bergabungnya Verdong, diharapkan Timnas Indonesia bisa meraih prestasi yang lebih baik di ajang-ajang seperti Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia, dan turnamen internasional lainnya. Naturalisasi Kelvin Verdong adalah langkah strategis yang diambil oleh PSSI untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki oleh Verdong, diharapkan bisa membawa dampak positif dan membantu Indonesia meraih prestasi di kancah sepak bola internasional. Penggemar sepak bola di tanah air kini menantikan debut Verdong dalam balutan seragam merah putih, serta kontribusinya dalam mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Gerak cepat Erick Thohir resmi naturalisasi Jens Raven sebelum laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejauh ini ada 3 pemain keturunan yang sedang diproses administrasinya oleh PSSI yakni Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Raven. Bahkan, Martin Paes sudah menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kiper FC Dallas itu tinggal melengkapi persyaratan perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia sebelum akhirnya membela tim Merah Putih. Adapun untuk Kelvin Verdong dan Jens Raven sudah datang ke Indonesia beberapa waktu lalu untuk memulai proses naturalisasi. Erick Thohir telah mengumumkan langkah cepat untuk memperkuat skuad timnas sepak bola Indonesia jelang pertandingan krusial melawan Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir, yang juga Ketua Umum PSSI, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi untuk pemain berbakat, Jens Raven, telah dipercepat. Jens Raven, yang lahir di Belanda, telah menunjukkan performa luar biasa dalam beberapa pertandingan terakhir bersama klub lokal.
Keputusan untuk mempercepat naturalisasi Jens Raven telah menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Diharapkan bahwa kehadiran Raven akan memberikan dorongan besar bagi timnas Indonesia dalam persaingan yang semakin ketat di kualifikasi Piala Dunia. Jens Raven sendiri menyambut baik proses naturalisasi ini dan menyatakan komitmennya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Saya akan memberikan yang terbaik untuk negara ini, ujar Raven. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, yang saat ini sedang mempersiapkan strategi untuk menghadapi Irak dan Filipina, menyambut positif kehadiran Raven. Kami sangat senang dengan kehadiran Raven. Dia adalah pemain berkualitas tinggi yang akan membantu memperkuat lini tengah kami, kata pelatih. Pertandingan melawan Irak dan Filipina dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan Raven di barisan mereka, harapan untuk meraih hasil positif semakin besar bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Ula Romeni ditetapkan sebagai target naturalisasi PSSI, siap membela timnas Indonesia sebagai striker. Dalam langkah berani untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, telah menetapkan Ula Romeni sebagai target naturalisasi. Pemain berbakat asal Belanda ini dipandang sebagai potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda di kancah internasional. Romeni, yang saat ini bermain untuk klub Nijmegen Eendracht Combinatie, NEC, di Liga Belanda, telah menarik perhatian PSSI atas kemampuannya sebagai seorang striker yang produktif dan tajam. Potensi golnya yang besar dan gaya permainannya yang dinamis menjadikannya incaran utama untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, mengonfirmasi ketertarikan mereka terhadap Romeni, menyatakan, "Kami memantau perkembangan karir Ula Romeni dengan seksama. Dia adalah pemain yang memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan timnas. Kami yakin bahwa dengan kemampuannya, ia bisa menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia." Romeni sendiri menanggapi kabar ini dengan antusias, menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia jika proses naturalisasi berjalan lancar. "Saya merasa terhormat dan senang menjadi target naturalisasi PSSI. Saya akan memberikan yang terbaik dan berusaha keras untuk membantu timnas meraih prestasi," ujar Romeni. Proses naturalisasi Romeni masih dalam tahap awal, namun harapan besar telah tertanam bahwa kepindahannya ke timnas Indonesia akan memberikan dorongan besar bagi prestasi sepak bola tanah air. Dengan potensi dan tekadnya yang kuat, Ula Romeni siap menjadi salah satu pemain kunci dalam mewujudkan impian besar timnas Indonesia. Jens Raven dinaturalisasi untuk bantu timnas Indonesia tembus Piala Dunia U20 2025. PSSI sedang menaturalisasi dua pemain keturunan lagi setelah Martin Paes resmi menjadi WNI. Satu di antaranya untuk timnas Indonesia U20, bukan untuk timnas Indonesia pada level senior. Keduanya yaitu Jens Raven dan Kelvin Verdonk. Jens Raven diproyeksikan untuk bermain dengan timnas Indonesia U20, sementara Kelvin Verdonk buat tim senior. Pasalnya, umur Jens Raven masih cukup untuk timnas Indonesia U20. Penyerang Dordrecht U21 di Liga Belanda U21 tersebut masih menginjak 18 tahun. Raven kelahiran 2005. Memang kemarin sudah datang dan telah tes kesehatan. Tinggal menunggu proses naturalisasinya, ujar pelatih timnas Indonesia U23, Indra Syafri. 3 syarat naturalisasi untuk timnas U20. Indra Syafri sedang mempersiapkan timnas Indonesia U20 untuk beberapa ajang pada tahun ini. Mulai dari Piala AFF U19 sampai kualifikasi Piala Asia U20 2025. Garuda Muda akan menjalani Piala AFF U19 pada Juli 2024. Sedangkan kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 September 2024. Nantinya, Piala Asia U20 bakal menjadi babak kualifikasi untuk Piala Dunia U20 2025 di Chili.
Garuda Muda ditargetkan untuk bisa menembus putaran final. Saya sudah lihat penampilan Raven. Naturalisasinya dilanjutkan berarti kami punya kesimpulan dia prospek. Karena strategi kami menaturalisasi, pertama dia ingin, kedua secara regulasi memungkinkan, dan ketiga kualitasnya, imbuh Indra Syafri. Kedatangan Jens Raven bikin Arhan Kakak ketar-ketir. Penyerang timnas Indonesia U20, Arhan Kakak akui tak takut memperebutkan posisi striker utama dengan Jens Raven andai proses naturalisasi sang pemain resmi terjadi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan bahwa Kelvin Verdong dan Jens Raven sedang menjalani proses naturalisasi agar bisa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan Erick Thohir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya saat meresmikan Martin Paes yang resmi menjadi WNI pada Selasa kemarin. Kelvin Verdong dipersiapkan untuk menambah amunisi di timnas Indonesia senior karena bek NEC Nijmegen saat ini sudah berusia 27 tahun. Sedangkan Jens Raven merupakan penyerang berusia 18 tahun yang kini memperkuat FC Dordrecht dan disiapkan untuk membantu timnas Indonesia U20 dalam mengarungi Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebagai informasi, Jens Raven merupakan pemain keturunan Belanda yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Yogyakarta. Timnas U23 Indonesia bisa turunkan Elkan Bagot di playoff Olimpiade lawan Gini? Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong merespons kemungkinan bakal memanggil Elkan Bagot di babak playoff Olimpiade 2024 lawan Gini. Timnas U23 Indonesia dipastikan gagal merebut tiket Olimpiade 2024 melalui jalur tim 3 besar di Piala Asia U23 2024. Hasil tersebut terjadi usai Timnas U23 Indonesia kalah 1-2 dari Irak pada laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Meski begitu, Garuda Muda masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk lolos ke putaran final Olimpiade 2024. Kesempatan tersebut tersaji pada babak playoff lawan wakil asal Afrika yaitu Gini. Laga tersebut bakal digelar pada 9 Mei 2024 di markas besar Clairefontaine, Paris, Prancis. Usai pertandingan kontra Irak, Shin Tae-yong ditanya oleh awak media soal kans untuk bongkar pasang skuad timnas U23 Indonesia. Salah satunya adalah pemanggilan Elkan Bagot ke skuad Garuda Muda. Shin Tae-yong mengaku belum bisa berbicara banyak soal pemanggilan Elkan Bagot ke skuad timnas U23 Indonesia. Ini bukan waktu yang tepat untuk menyebutkannya, ujar Shin Tae-yong pada konferensi pers usai laga lawan Irak. Dan kami masih belum 100% yakin akan hal itu, ujarnya. Sebelumnya, nama Elkan Bagot menjadi andalan timnas U23 Indonesia pada babak kualifikasi Piala Asia U23 2024. Bek Ipswich Town tersebut membantu timnas U23 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Pada pertengahan musim, Elkan Bagot dipinjamkan ke Bristol Rovers. Namun, nama Elkan Bagot tidak dibawa ke skuad timnas U23 Indonesia ke putaran final Piala Asia U23 2024. Pasalnya, Elkan Bagot tengah mengalami cedera bersama Bristol Rovers. Alhasil Elkan Bagot menyaksikan perjuangan Garuda Muda dari layar televisi. Meski begitu, kans Elkan Bagot masih terbuka untuk membela timnas U23 Indonesia di babak playoff. Hal ini karena pemain 21 tahun tersebut sudah menyelesaikan musim bersama Bristol Rovers. Elkan Bagot kini kembali ke Ipswich Town. Ipswich Town saat ini tengah berjuang memperebutkan tiket menuju promosi ke Premier League musim depan. Timnas U23 Indonesia sukses melebihi ekspektasi publik pada turnamen Piala Asia U23 2024. PSSI awalnya hanya menargetkan lolos dari fase grup untuk Garuda Muda. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses menyuguhkan penampilan impresif dan bawa Garuda Muda hingga babak semifinal. Timnas U23 Indonesia finish menjadi peringkat keempat Piala Asia U23 2024.